Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Aziz It di sini. Di video kali ini seperti biasa kita akan mereview miniatur truk seperti yang teman-teman lihat ini. Dan ini adalah salah satu miniatur truk buatan anak Batang Jawa Tengah. Ya, bukan anak sih, karena ini yang buat orang dewasa ya kemarin. Baik teman-teman, yang mau saya review ini miniaturnya agak besar ya. Untuk ukurannya sendiri ini kategori miniatur truk dengan ukuran yang lumayan gede. Tapi mohon maaf sekali, saat ini saya belum bisa mengukur berapa panjang dari miniatur ini, baik panjangnya, tinggi, dan lebar, karena alat pengukurnya ketinggalan di toko teman-teman. Dan ini saya buat video ini di rumah, jadinya ya mungkin saat edit akan saya tulis berapa panjang, lebar, dan tinggi dari miniatur truk ini. Ini memang benar-benar gede teman-teman. Dan untuk soal klasifikasi masuk ke kategori apa, untuk miniatur yang saya review ini dia masuk klasifikasi kategori miniatur dengan kelas standar. Kenapa kok standar? Karena harganya kurang dari 500.000 ya. Sekilas info aja buat teman-teman yang baru lihat video saya hari ini. Saya mengklasifikasikan beberapa miniatur mulai dari kategori yang paling murah, kategori standar, dan kategori premium. Untuk yang mau saya review ini dia masuk kategori yang standar karena harganya yang kurang dari 500.000. Nanti kalau yang di atas 500.000 itu saya masukkan ke kategori yang premium. Biasanya desainnya lebih detail dan truknya lebih mirip dengan truk aslinya kalau yang di atas 500.000. Oh my god, wow. Kalau yang ini namanya juga kelas standar, jadi pastinya nanti akan lebih banyak kekurangan yang kita dapatkan dari miniatur truk ini. Yang pasti ada harga ada rupa ya teman-teman. Kalau kita beli dengan harga yang murah, yang standar, tentu saja kita jangan mengharap spek yang banyak lah dari yang kita beli. Beli harga murah masa mau yang spek yang full gitu ya. Ya kalau teman-teman mau yang spek full tentunya harganya lebih mahal lagi. Baik, kita langsung mulai dari kabinnya. Untuk kabinnya sendiri dia ini semuanya dibuat full menggunakan bahan kayu ya teman-teman. Ini dari kayu triplek 8 mili kalau nggak salah. Ya benar, 8 mili. Dari kabinnya kita melihat desainnya udah lumayan cukup untuk kategori kelas standar, dimana untuk pintunya ini yang saya suka ini teman-teman. Kategori kelas standar tapi dia udah bisa dibuka seperti ini dan ini bisa dijungkitkan. Nih keren banget. Jadi kalau kemarin kan yang saya review itu kan kelas standar tapi tidak bukaan pintunya, dan juga bagian kabinnya tidak bisa dijungkitkan seperti ini. Tapi untuk hari ini kelas standar tapi bisa bukaan pintunya dan kabinnya bisa dijungkitkan. Ini ya salah satu hal yang unggul ya dari miniatur truk ini. Kemudian bagian permukaan depannya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan truk asli apakah mirip ataukah tidak, kalau saya pribadi sepertinya sih 70% teman-teman, atau 65-70% lah ya, dimana dia pada bagian kaca sini menggunakan mika bening. Kalau yang kelas premium dia udah pakai akrilik, jadi lebih keren lagi. Tapi kalau ini karena kelas standar dia menggunakan mika bening yang dimana bahannya lebih tipis dan bisa teman-teman dengarkan seperti ini ya. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini kita ditampilkan dengan desain. Di sini ada buat lampunya, di sini ada tulisan Mitsubishi, dan kemudian bumpernya ini sangat disayangkan sekali. Ini kayak bukan bumper ya, ini bumpernya kurang banget kalau saya nilai dari miniatur ini. Dimana ini memang belum bentuk bumper teman-teman. Kalaupun bentuk bumper ini model apa saya juga kurang tahu, apakah model Avante ataukah model Jetbus gitu ya. Tapi ini bukan Avante maupun bukan Jetbus, ini kayak kayak kelas yang murah yang 100.000 sampai 200.000-an. Jadi itu kekurangannya ya, model bumpernya yang masih tampak biasa-biasa aja. Ini lampunya nyala ya teman-teman ya. Lampunya nyala, nanti akan saya jelaskan mengenai lampu. Kemudian bagian pinggirnya, sampingnya seperti ini. Kalau dibuka ya, bagian kanan dan kiri sama, jadi saya tunjukkan salah satu bagian sisi aja ya. Kemudian bagian atasnya dia ada rak kabin yang dimana juga dibuat dari bahan triplek. Ini saya suka nih bagian rak kabinnya nih, karena biasanya untuk yang kelas premium pun rak kabin ini dibuatnya dari, kalau nggak kawat stainless itu biasanya dari kabel yang dilekuk-lekuk seperti itu, kemudian ditempelin di sini. Kalau dari bahan kawat atau kabel itu kan ya
biasanya yang saya jumpai itu lebih gampang penyok kalau misalkan kita tindih dengan sesuatu di atasnya ini. Tapi kalau ini kayu, jadi ya lebih kuat aja. Misalkan kita tindih dengan HP ya nggak apa-apa sih, tapi kalau kawat itu, kalau kabel biasanya akan lebih lentur ke bawah dan ya lebih gampang penyok dibandingkan kalau menggunakan kayu. Ini kuat bagian rak kabinnya, saya suka ini. Lalu kita lihat bagian dalam kabinnya, di mana di dalam kabin kita menjumpai ada joknya. Joknya ada 3, 1, 2, 3. Yang di tengah ini joknya kecil. Kemudian di bagian depan tidak ada dashboardnya. Mungkin bisa teman-teman lihat ya, tidak ada dashboard, dan ini cuma ada sebuah saklar buat lampunya. Ini cetekan lampunya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cetekin dia akan nyala lampunya. Nah seperti ini, jadi lampunya nyala. Nah seperti ini ya. Ini yang saya suka dari miniatur ini juga, lampunya itu terang banget loh teman-teman. Padahal ini beberapa hari, udah semingguan lebih tidak saya cas, tapi lampunya masih terang seperti ini ya. Jadi belum waktunya dicas lah. Nanti kalau dia udah agak redup baru saya cas lagi. Untuk ngecasnya sendiri gampang banget teman-teman, karena di sini kita tinggal nyolokin apa namanya, colokannya ini ke terminal listrik itu ya. Tinggal colokin aja, jadi dia udah include cas-casan seperti itu. Tinggal colokin aja. Jadi kalau misalkan baterainya habis, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik gimana cara ganti baterainya. Di sini tinggal kita colokin aja, dia udah terisi sendiri daya baterainya. Jadi mantap banget ya. Kelas premium udah ada lampunya, kelas standar udah ada lampunya, dan lampunya pun pakai baterai cas, yang ini lebih memudahkan kita. Baik, di dalam kabinnya cuma ada kayak gitu aja ya. Ada setirnya, nggak ada dashboard. Sini ada saklar, ada colokan. Colokannya kita simpan di dalam kabin ya teman-teman. Nah juga yang sangat disayangkan dari miniatur ini, di dalam kabinnya tidak ada lampunya teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan kita nyalakan lampunya seperti ini, kemudian kita lihat dari luar, ya nggak ada sesuatu yang indah ya. Ya kurang terlihat dalam kabinnya seperti apa, hanya cuma gelap aja ya. Jadi cuma terlihat gelap aja kalau misalkan kita nyalakan lampunya. Tapi kalau yang kelas premium, di dalam kabinnya sini biasanya itu ada lampu-lampunya, dan itu keren sekali kalau misalkan kita lihat dari luar. Jadi kalau kita nyalakan lampunya, terlihat di dalam kabin itu kayak nyala-nyala lampu, dan itu keren banget. Tapi untuk yang kelas standar ini, ya maklum lah ya, ada harga, ada rupa, ada harga. Jadi ya belum dipasang lampu untuk bagian dalam kabin. Baik teman-teman, saya kira itu untuk bagian kabin. Oh ya, untuk bagian spionnya ini dibuat dari kawat, dan kemudian ini bagian ujungnya ini dia dari kayu. Dan ini keren, ini ada spionnya beneran nih teman-teman. Jadi bisa buat ngaca beneran. Ya ini spion, ada kacanya bener. Ini spionnya bisa kita tekuk-tekukkan seperti ini. Jadi lebih enak ya. Jadi dia nggak dibuat paten, bisa kita pasang seperti ini, bisa kita tekuk seperti ini. Yang menyesuaikan aja lah. Di tempat-tempat yang sempit misalkan, ini bisa kita tekuk sehingga dia tidak khawatir patah gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian bak. Pada bagian baknya ini saya ya kurang suka sih, karena kanalnya itu masih kanal bentuk jadul banget sih, bukan kanal letter U gitu ya. Kalau saya lebih suka kanal model letter U ya kan, karena itu lebih terlihat modern dan keren banget. Tapi untuk yang miniatur ini kanalnya kanal biasa. Buat teman-teman yang nggak tahu kanal itu ini ya teman-teman, ini adalah bagian kanal. Kalau letter U dia bentuknya kayak seperti yang kemarin saya review itu, dari stainless, bentuknya kayak huruf O kayak gitu. Kalau ini masih kanal biasa, kanal-kanal model-model jadul. Jadi sangat disayangkan. Saya pribadi kurang suka dengan kanal yang model jadul seperti ini. Ya mungkin itu salah satu kekurangannya ya. Bagian kanan kiri intinya sama, baik permukaan baknya maupun pada bagian pengamannya. Bagian pengamannya juga kayak apa modelnya ya? Kayak Fortuner tapi bentuknya kayak gini. Ini tengahnya ini lubang gede banget seperti itu, dan kemudian bagian belakangnya ini juga pengamannya pengaman model Fortuner. Ini juga dilubangin ya, bukan stiker, bukan cat. Ini benar-benar berlubang. Ini juga berlubang. Tapi kalau dilihat memang agak tinggi. Ini loh agak tinggi ya. Jadi kayak seperti ini. Jadi bagian belakangnya itu kayak ngangkat gitu ya, jadi lebih tinggi gitu. Salah satu kekurangannya. Berarti banyak banget kekurangannya ya. Ya begitu ya, namanya juga ada harga, ada rupa, ada harga ya. Lalu
Untuk bagian terpal ini juga dibuat permanen seperti yang kemarin. Bagian terpalnya ini nggak bisa kita copot teman-teman. Kalaupun kita copot itu sebenarnya bisa, cuma nanti kalau untuk masangnya lagi agak lebih ribet teman-teman. Tapi masih tetap bisa kita muatin sesuatu. Jadi walaupun terpalnya ini permanen, kita tetap masih bisa memasukkan muatan ke dalam baknya. Karena di belakang sini dia pintunya bisa dibuka teman-teman. Ini atasnya kita cabut dulu, ini bisa dicopot. Kemudian bagian pintu bak belakang ini bisa kita buka sehingga kita bisa memasukkan sesuatu muatan lewat pintu sini tanpa harus bongkar-bongkar terpalnya ya. Kalau misalkan ini nggak bukaan, kemudian terpalnya terpal paten, nah ini yang repot kalau misalkan memuatan. Tapi untungnya di sini bisa kita buka sehingga bisa kita masukkan muatan lewat sini. Ini keren sih kalau menurut saya. Ya udah bukaan juga ya. Walaupun terpalnya ya nggak bisa kita copot. Kalaupun dicopot ya bisa saja, tapi nanti kalau untuk masangnya lagi agak lebih ribet. Nah teman-teman, untuk terpalnya sendiri ini terpalnya kalau yang kemarin saya review itu kan dari kain ya, tapi kalau ini bukan kain, melainkan ini adalah kayak jenis jok motor. Jadi buat teman-teman yang tahu ya, jok motor, kulit jok motor itu loh teman-teman, itu seperti itu. Kemudian dipotong dan ditempelin di sini. Dan untuk tambangnya atau talinya di sini pakai tali tambang yang kecil, warnanya hitam sayang sekali. Jadi udah terpalnya hitam, talinya hitam, jadi agak kurang kelihatan bagian jahitannya ini. Ini ada jahitan-jahitannya ini ya, menggunakan tali tambang warna hitam kecil. Lalu kita review lagi untuk bagian bawahnya. Biar teman-teman melihat bagaimana sih desain bawahnya. Desain bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi dia simple banget. Dan ini menggunakan kayu, ada kayunya. Bagian tengah sini dia menggunakan bambu. Untuk rodanya dia menggunakan spon yang kali ini sponnya cukup tebal. Dan kemudian untuk bagian paleknya ini model palek Dove, warnanya putih, dan ini dari kayu bukan dari paralon. Kalau yang kelas premium itu nanti akan kita review itu dari paralon untuk bagian sininya, tapi kali ini menggunakan kayu. Ini oleng ya, jadi dia bisa mentul-mentul ngepar seperti ini, didesain seperti ini. Dan ini adalah bambu seperti ini desainnya teman-teman. Mungkin sulit saya jelaskan secara detail, intinya saya tampakkan ke teman-teman, tunjukkan bahwasanya model desain bawahnya seperti ini. Untuk bagian depannya dia bisa belok ke kanan dan kiri, dan ini menggunakan kawat agar nanti dia bisa ditarik ataupun dipasang kayu buat dorong atau buat, ya bukan dorong ya, buat narik miniatur ini kalau dibuat mainan seperti itu. Dan ini ada kabel yang dimana kabelnya ini cuma terlihat satu aja dari depan menjulur ke belakang. Ini buat lampu yang bagian belakang. Oh ya, ngomong-ngomong, lampunya di belakang ini juga ada ya teman-teman. Ini kalau saya nyalakan lampunya, di belakang ini juga ada lampunya. Sebentar, kan saya nyalakan dulu lampunya biar teman-teman bisa melihat kayak apa sih lampunya yang bagian belakang. Ini lampunya ya cukup keren juga ya, warnanya kelap-kelip, warna merah dan warna biru. Jadi bagian belakang ada lampunya, bagian depan juga ada lampunya. Kalau jumlah keseluruhan lampunya ada di sini 2. Kemudian di bagian depan di sini ada 4, berarti 4 tambah 2 6. Kemudian di atas ini, ya di atas ini juga ada 2, berarti ada 8 keseluruhan lampunya ya. Untuk bagian bawahnya nggak ada lampu teman-teman, kita nggak menjumpai lampu. Bagian pinggir kanal ini juga nggak ada lampu, dimana kalau yang kelas premium di bagian kanal-kanalnya ini nanti ada lampunya, yang jadi jumlah keseluruhan itu akan banyak kalau yang kelas premium lampunya, bahkan sampai 20 lebih lampunya. Kalau ini cuma 8 lampu. Cuman unggulnya di truk miniatur kelas standar ini yang saya review ini, dia lampunya bener-bener terang banget loh ini. Sebentar akan saya coba untuk matikan lampu dulu ya, seberapa terangnya lampu yang ada di miniatur ini. Oke. A few moments later. Nah teman-teman, ini dia penampakan lampu dari miniatur truk yang saya review ini ketika dalam kondisi yang cahayanya agak kurang atau dalam kondisi yang agak gelap. Ini keren banget ya, lampunya bisa terang. Apakah silau di kamera saya nggak tahu. Ini pokoknya bagian depan lah yang lampunya terlihat jelas, terlihat terang, bagian yang putih-putih ini. Kalau untuk lampu yang kelap-kelip merah biru ini, kalau menurut saya sih masih biasa-biasa aja sih untuk bagian depan, atas sini maupun yang bagian belakang. Nah, tapi untuk yang putih ini loh, saya suka banget. Ini bener-bener terang, jadi kayak hampir kayak baterai kecil itu loh teman-teman, yang
aksesoris itu ya. Ini benar-benar terang, padahal ini 1 minggu belum pernah saya cas lagi baterainya. Apalagi kalau habis dicas pastinya mungkin lebih terang lagi teman-teman. Ini terang banget. Oke, jadi ini ya dalam kondisi cahaya yang kurang atau dalam kondisi yang agak gelap, dia lampunya bisa menyala dengan terang seperti yang teman-teman lihat. Baik teman-teman, jadi saya kira itu untuk review miniatur kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalaupun ada yang kurang dari yang saya jelaskan ini, mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Barangkali aja ada sesuatu yang mungkin teman-teman tanyakan atau sesuatu yang mungkin kayaknya belum saya jelaskan. Nah, silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan insya Allah kita akan ketemu pada video selanjutnya. Besok akan ada miniatur seperti ini yang akan saya review ya. Dan kita akan jumpa pada video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.